Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk mata kuliah stratigrafi hari ini, saya akan mereview sedikit ya mengenai uh, stratigrafi ya, mulai dari sejarahnya, lalu sejarah dari stratigrafi ya, atau histori stratigrafi, lalu uh, hubungan-hubungan atau hukum-hukum dari stratigrafi ya. Baik, saya akan langsung masuk ke materinya saja ya. Jadi memang stratigrafi ini merupakan salah satu cabang ilmu dari geologi ya, di mana kata stratigrafi ini berasal dari bahasa Latin ya, di mana strati ini berasal dari kata stenir, stratum, dan strata ya, yang artinya adalah lapisan. Lalu grafi berasal dari kata graficus ya, yang artinya adalah gambaran. Jadi stratigrafi ini adalah gambaran dari suatu perlapisan atau ilmu yang mempelajari gambaran lapisan-lapisan batuan. Jadi stratigrafi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari gambaran serta hubungan antara lapisan batuan dan dengan batuan lainnya dalam ruang dan waktu geologi. Nah, itu ya. Jadi dari hasil perbandingan ataupun korelasi antara lapisan yang berbeda ya dapat dikembangkan lebih lanjut studi mengenai litologi ya, atau kita kenal dengan litostratigrafi, kandungan fosil atau kita kenal dengan biostratigrafi, dan umur relatif maupun absolutnya yang kita kenal dengan kromostratigrafi itu ya. Jadi dengan mempelajari stratigrafi tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan mengenai sejarah geologi yang terkandung di dalamnya ya, melainkan juga untuk memperoleh jenis-jenis pengetahuan lainnya. Nah, termasuk di dalamnya pengetahuan mengenai nilai ekonomis ya yang ada di dalam perlapisan batuan sedimen tersebut. Karena memang sangat banyak mineral ekonomis yang terdapat di dalam batuan sedimen. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, berikut adalah sejarah singkat dari stratigrafi ya. Jadi memang ilmu stratigrafi ini muncul di Britania Raya ya pada abad ke-19 ya. Dan perintisnya adalah William Smith ya. Kala itu diamati bahwa beberapa lapisan tanah muncul pada urutan yang sama ya, atau superposisi kita kenal hukumnya. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa lapisan tanah yang terendah merupakan lapisan yang tertua dengan beberapa pengecualian. Lalu karena banyaknya lapisan tanah yang merupakan penyenangan yang utuh ke tempat yang berbeda-beda, maka bisa dibuat perbandingan pada suatu atau sebuah daerah yang luas ya, setelah beberapa waktu. Nah, dimiliki sebuah sistem umum periode geologi ya, meski belum ada penamaan waktunya ya. Nah, ini William Smith yang merupakan bapak stratigrafi di dunia ya, adalah orang yang pertama-tama menyadari kebenaran fosil yang terkandung dalam batuan sedimen ya. Sejak masa Smith, stratigrafi terutama membahas tentang penggolongan strata berdasarkan fosil yang ada di dalamnya. Itu ya. Lanjut. Ini adalah konsep dari perlapisan ya, atau konsep of strata ya. Jadi menurut Steiner tahun 69 dan in Mather and Mason tahun 39, perlapisan di atas bumi ini disebabkan karena adanya deposit dari fluida ya, atau ya atau pengendapan dari suatu fluida ya. Lalu particle would settle out of fluid suspension according to their relative weight ya, the denser and the heavier one first. Jadi partikelnya akan mengendap berdasarkan berat relatifnya ya, atau densitasnya ya, yang padatan dan yang lebih berat akan mengendap pertama kali ya. The differential settling of particle would form horizontal layering atau stratification. Nah, sorry ya, jadi differential settling of particle would form horizontal layering ya. Jadi pengendapan perbedaan pengendapan dari partikel akan membentuk lapisan yang horizontal ya, stratification ya. Nah, selanjutnya all rock were not of the same age. Jadi tidak semua batuan memiliki umur yang sama ya, at least two distinct classes ya, terutama dua kelas yang berbeda. Kelas pertama ini cycle of strata formation,
yang kedua strata dan content of other strata organic remain. Kelihatan ya. Nah, Steno work could be viewed as precursor to modern sedimentology and paleontological analysis. Jadi Steno ini adalah pencetusnya ya, atau pelopor dari modern sedimentologi dan paleontologi analisa paleontologi. Nah, Steno juga mengungkapkan adanya prinsip-prinsip dalam stratigrafi ya, antaranya superposisi ya, dia modifikasi dari William Smith ya, lalu horizontality, strata continuity, lalu cross-cutting relation, lalu biota succession itu adalah salah satu studi dari Steno ya, atau analisa yang dilakukan oleh Steno. Nah, ini adalah beberapa prinsip stratigrafi yang dikemukakan oleh Steno ya, atau hukum-hukum stratigrafinya ya. Yang pertamanya adalah prinsip dari superposisi ya. Jadi in a sequence of layer rock and any layer is older than the layer next above ya. Jadi layer yang di bawah pasti lebih tua daripada layer yang ada di atasnya ya. Lalu the principle of original horizontality ya. Strata originally formed under the influence of gravitational settling of particle horizontal to the surface of the earth ya. Jadi perlapisan ini akan perlapisan terbentuk di bawah dari pengaruh dari gaya gravitasi ya, atau pengendapan dari partikelnya ya. Horizontal to surface of the earth, jadi menerus berdasarkan permukaan dari muka bumi. Nah, apabila perlapisan itu tidak horizontal, maka telah terjadi aktivitas lain ya, seperti contohnya mungkin adanya aktivitas tektonik ya. Dan yang ketiga, the principle of original lateral continuity ya. Jadi when original form strata were laterally continue unless determined again another solid substance ya. Jadi memang lapisan sedimen ini diendapkan secara menerus dan berkesinambungan ya, sampai batas dari cekungan sedimennya ya. Lalu di sini yang kurangnya adalah cross cutting relationship-nya ya. Nanti saya jabarkan semuanya ya. Nah, ini untuk hukum-hukum stratigrafinya ya. Yang pertama adalah hukum superposisi ya. Nah, yang pertama kali dikembangkan oleh William Smith, lalu dimodifikasi oleh atau diperbaiki oleh Nicholas Steno ya, tahun 69. Jadi dalam suatu urutan lapisan batuan, maka lapisan batuan yang terletak di bawah ya, di bawah umumnya relatif lebih tua dibandingkan lapisan di atasnya, selama lapisan tersebut belum mengalami deformasi atau masih dalam keadaan normal. Jadi kalau dia masih dalam keadaan normal, belum mengalami aktivitas tektonik, lapisan yang ada di bawah pasti akan lebih tua daripada lapisan yang ada di atasnya ya. Namun kalau sudah terjadi aktivitas tektonik ya, berupa deformasi atau perlipatan yang merebahkan si perlapisannya, maka bisa jadi terbalik ya, atau mungkin terjadi intrusi seperti itu ya, maka otomatis lapisan yang ditembus pasti lebih tua ya daripada batuan yang intrusi ya. Oke, lanjut. Lalu hukum horizontality ya, lapisan-lapisan sedimen diendapkan mendekati horizontal ya, dan pada dasarnya sejajar dengan bidang permukaan, di mana lapisan sedimen tersebut diendapkan ya. Susunan lapisan yang kedudukannya tidak horizontal berarti telah mengalami proses geologi lain ya setelah pengendapannya, misalnya dipengaruhi oleh gaya tektonik. Itu ya. Nah, itu kan jelas.
Jadi memang proses pengendapan itu selalu